Welcome back on Story of Dori Channel. Balik lagi sama Hikari Dona. Dan kali ini gue bakal share gimana pengalaman gue kemarin isolasi mandiri waktu positif COVID di akhir Januari tahun 2021. Jadi waktu gue habis tes dan swabnya itu dinyatakan gue positif COVID. Kenapa gue bisa isolasi mandiri? Yang pertama karena gejala gue termasuk gejala ringan. Jadi waktu itu yang gue rasain adalah penurunan indera penciuman sama indera perasa, terus batuk ringan sama lemes. Cuma ya lemes nggak yang gimana banget, karena memang gue ngerasa waktu gue ngerawat nyokap sebelum nyokap dibawa ke rumah sakit, gue kurang tidur, terus makan juga nggak teratur. Gue rasa sih karena itu. Jadi dari pihak nakes klinik tempat gue swab, mereka menyarankan untuk ya udah nggak apa-apa isolasi mandiri, tapi benar-benar harus ekstra protokol kesehatan. Why? Karena bokap negatif. Jadi gue benar-benar jagain supaya bokap nggak terpapar virus dari gue. Nah akhirnya waktu itu skemanya adalah setelah gue sama bokap selesai swab, gue dinyatakan positif, gue langsung report sama RT, dari RT report ke tetangga di perumahan gue. Terus akhirnya gue langsung bilang sama bokap bahwa kita di rumah akan gini protokolnya, jaga jarak. Gue juga harus tetap pakai masker. Jadi sebisa mungkin kita jangan pernah berpapasan. Saking gue worry-nya waktu itu. Waktu itu untungnya gue tuh udah nyiapin sanitize ruangan, semprotan desinfektan gitu buat ruangan. Terus stok apalagi ya, hand sanitizer, stok apalagi ya, udah beberapa. Ada yang gue stok minyak kayu putih, essential oil, segala macam. Terus kemarin tuh juga gue langsung, untungnya ada stok vitamin-vitamin. Karena waktu nyokap positif itu gue juga sempet beliin dia beberapa vitamin C sama vitamin D, terus zinc juga. Dan gue juga tanya sama beberapa teman gue yang nakes apa aja sih vitamin yang harus gue konsumsi gitu. Terus ada tambahan juga antibiotik waktu itu. Buat teman-teman juga mungkin bisa konsul juga sama dokter by online. Sekarang kan udah banyak aplikasi-aplikasi ya yang bisa menyediakan jasa untuk kita bisa konsultasi sama dokter, walaupun itu via online. Itu banyak banget manfaatnya, dan beberapa temen gue yang terpapar pun mereka pakai jasa itu. Jadi boleh dicoba karena gak begitu mahal juga dibanding kita repot-repot datang ke rumah sakit, terlalu riskan juga. Jadi stay at home, bisa konsul lewat dokter via online. Tapi kebetulan gue waktu itu ada beberapa teman gue nakes yang bantuin apa aja sih yang harus disiapin, apa aja yang harus dikonsumsi gitu. Nah, salah satu yang terpenting adalah gimana caranya lo tetap menjaga diri dan menjaga orang yang ada di rumah ketika lo isolasi mandiri dan mereka itu negatif. Itu yang menurut gue cukup bikin gue stressful waktu itu. Kenapa? Karena bokap tuh emang ada batuk, tapi karena dia adalah perokok aktif dan itu bahaya banget kalau sampai kena. Si virus COVID ini kan menyerang paru-paru sama pencernaan. Kalau pencernaan sebenarnya nggak yang gimana banget, tapi kalau udah paru-paru berhubungan dengan pernafasan, bahaya banget kalau sampai kena. Jadi waktu itu di situ gue mencoba merubah diri gue menjadi orang yang sehat. Ceritanya gue yang sehat, jadi kalau seandainya gue mau keluar kamar, tangan tuh harus disemprot sama desinfektan sama hand sanitizer. Begitu pula ketika gue keluar dari ruangan, paling pun gue keluar ruangan tuh cuma buat berjemur, ke toilet sama ke dapur untuk ambil makanan gitu. Itu juga dipisah
tempat makannya, jadi benar-benar lo punya tempat makan sendiri dan lo cuci sendiri dengan spons yang berbeda juga. Itu sih gue saking worry-nya. Jadi waktu itu yang gue lakukan. Setiap kali gue habis mandi, waktu mandi gue nggak akan batuk, gue nggak akan ngomong, jadi bener-bener pure mandi. Habis mandi gue akan semprot seluruh kamar mandi dengan sanitizer ruangan dan nggak ada yang boleh masuk. Kurang lebih tunggu 30 menit sampai 2 jam lah. Tapi ya biasa 1 jam juga udah ada yang ke toilet. Minimal si sanitizer ruangan itu bisa bunuh virus-virus. Ya sebenarnya kan si virus itu keluar dari droplet sama aerosol pernapasan ya. Tapi gue benar-benar ngejaga banget karena nggak kelihatan virusnya. Terus habis itu apalagi ya? Gue sempet konsumsi bawang putih. Basically ini nggak yang gimana banget karena gue dapat saran coba konsumsi bawang putih buat antivirus. Jadi gue makan setiap hari 1 buah bawang putih, 1 siung yang sedang itu gue kunyah. Can you imagine the taste of the garlic? Haha. Rasanya pedas, getir, macam-macam. Tapi waktu itu yang jadi semangat gue adalah gue pengen cepet sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi makanya gue konsumsi itu kurang lebih selama berapa ya? Mungkin 12 hari kali. 12 hari gue makanin itu setiap pagi. Tapi don't try this at home kalau seandainya kamu ada problem sama lambung. Karena waktu itu nyokap gue balik dari rumah sakit cobain itu, dia tuh lambungnya kayak perih. Mungkin karena bawang putih itu kan pedas dan cukup panas ya, kena lambung yang mungkin luka atau bermasalah, justru malah bikin kamu sakit. Jadi jangan sembarangan juga. Terus waktu itu juga gue konsumsi air kelapa hijau, terus susu. Pokoknya konsumsi makanan-makanan yang bergizi, gizinya seimbang juga. Sama waktu itu gue kurang-kurangin yang namanya gorengan. Wah, terus kira-kira waktu gue penurunan indera penciuman sama perasa itu, ada juga yang saranin untuk minum minyak kayu putih. Tapi gue nggak ngelakuin sih, cuma untuk ngelatihnya itu gue pakai minyak kayu putih itu buat latihan cium. Jadi gue cium parfum, gue cium minyak kayu putih, gue cium essential oil. Nah, kalau untuk latihan indera perasa, jadi waktu itu memang yang gue rasain adalah jelas selera makan tuh pasti menurun banget. Ngelihat makanan yang biasanya menggugah selera, ini tuh benar-benar nggak berselera. Terus makanan yang kayak sayur gitu-gitu, biasanya kan selain rasa asin tuh ada rasa umami ya, rasa gurih gitu. Ini tuh enggak. Jadi ya rasanya tuh kayak manis doang, asin doang, pahit doang, asam doang. Gitu, nggak ada yang gimana gitu kayak biasa kita makan normal. Itu gue kurang lebih selama 5 hari, baru di hari kelima setelah gue dinyatakan positif itu, di hari kelima setelah itu gue mulai berasa enak tuh indera perasa gue, yang membuat gue lebih nafsu makan lagi. Jadi udah mulai bisa mikir pengen makan apa ya, pengen makan ini ya, pengen makan itu gitu. Tapi waktu itu gue tetap menjaga supaya gue nggak makan yang memicu batuk gue makin parah. Jadi kan gue memang ada batuk ringan awalnya berdahak, habis itu jadi batuk kering. Nah, kalau untuk batuknya, karena gue takutnya gue makan sesuatu yang memicu gue makin batuk, akhirnya gue benar-benar ngurangin goreng-gorengan dan gak minum es sama sekali. Sampai sekarang, paling minuman dingin. Tadi minum es. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar habis
gue negatif pun gue tetap ngejaga sih, karena satu, badan nggak boleh sampai drop, terus nggak boleh kecapean juga itu. Nah tapi balik lagi waktu gue isolasi mandiri, pokoknya kalau waktu itu gue memang ngejaga kayak gitu. Sambel kan kadang bikin kita jadi selera makan, tapi kan kadang juga terasa gatel atau batuk atau gimana ya, itu juga gue kurangin. Jadi bener-bener pengen cepet sembuh, pengen cepet sehat, walaupun mungkin kelihatannya adalah I'm okay, tapi sebenarnya kita sedang melawan si virus-virus itu di dalam tubuh kita itu. Jadi indera penciuman dan perasa itu udah mulai normal, jadi nggak bener-bener langsung normal ya. Per hari mulai ada peningkatan, dan case-nya macam-macam. Kalau itu kemarin dari pengalaman gue, ada juga beberapa temen gue yang cuma sebentar, atau ada juga yang sampai negatif pun mereka masih anosmia. Tapi kalau gue nggak sampai anosmia, hanya penurunan, mungkin ya 50%-nya lah gitu. Nah setelah itu gue dinyatakan negatif setelah gue isolasi mandiri selama 14 hari. Itu pun gue masih parno, jadi di dalam kamar masih pakai masker, masih pakai tidur, pas tidur masih pakai masker, sama bokap nyokap masih jauh-jauhan. Apa ya, kayaknya beda aja gitu, takut. Hari keberapa ya, 3 hari setelah gue dinyatakan negatif, baru tuh agak-agak ragu juga lepas masker dan komunikasi kayak biasa. Jadi itulah cerita waktu isolasi mandiri. Buat teman-teman, gimana ya kalau kalian seandainya sudah dinyatakan positif, tolong dalam tanda kutip sadar diri. Minimal ketika kalian ngejaga diri kalian juga jagain orang lain. Ada banyak cerita dari teman-teman gue, mereka sudah dinyatakan positif tapi mereka masih keluyuran karena mereka merasa gue nggak sakit, gue oke-oke aja. Oke, lo nggak apa-apa, tapi sebenarnya lo itu sedang menyebarkan virus. Kita nggak pernah tahu partner yang ketemu sama kita tuh siapa, apakah dia sehat ataukah enggak gitu. Apalagi ketika kita udah berpapasan sama orang tua, jangan sampai kita bawa virus, karena kasihan banget mereka. Gue udah ngelihat sendiri nyokap gue tuh bener-bener selama gue hidup sama dia, selama dia sakit, ini tuh dia sampai ngerasa ini titik terendah gitu. Apalagi kalau seandainya kita ngelihat berita-berita bahwa ICU full, that's real. Temen gue harus kehilangan bokapnya karena nunggu ruangan ICU yang full. Jadi so please stay at home. Gue juga semenjak pengalaman sempat positif kemarin, gue bener-bener parno, bener-bener worry banget. Mengusahakan untuk kalau nggak penting-penting banget jangan keluar. Terus kalau bisa ya beli makanan take away atau masak sendiri, gonna be safe daripada kelamaan nongkrong. Betul nggak Jerry? Jadi manggut-manggut doang. Karena maksudnya gini loh, kita mau jagain banget orang-orang yang belum kena supaya nggak kena gitu. Jadi jangan lupa 5M. Terus jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin, konsumsi makanan yang bergizi. Kadang tuh kita ngerasa gue kuat, mereka tuh hujan-hujanan. Padahal after that lo drop dan virus tuh gampang banget bisa masuk. Gue sudah negatif kurang lebih hampir 1 bulan. Ngerasa bebas aja bisa ngelihat dunia, karena biasanya di kamar doang, ditemenin handphone atau baca buku gitu doang. Sekarang bisa beraktivitas seperti ini, seperti biasa. Buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang, semangat, pasti kalian semua bisa melalui semua ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, berserah, karena ya
kita tuh manusia terbatas, tapi pasti yang di atas yang kita sembah itu punya kuasa yang tak terbatas. Oke deh, gitu aja cerita gue. Dan kali ini mungkin konten terakhir untuk menutup cerita tentang pengalaman COVID kemarin. Stay safe semuanya, stay healthy, stay happy. Hikari Dona pamit. Bye-bye.